Dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Saya Yofi Widianto. Dan saya Renita Sariadria. Kami sekarang berada di Kota Semarang. Dan di Kota Semarang ini di bulan Ramadan selalu menjadi tradisi setiap sebelum Ramadan itu ada sebuah acara yang sudah dinantikan oleh masyarakat di Kota Semarang. Namanya adalah Dukderan. Wah, Dukderan ini menarik. Kita pastikan ngobrol tentang Dukderan dan biasanya Dukderan ini ada semacam arak-arakan gitu ya, Mbak? Arak-arakan, karnaval, nanti akan terakhir itu berarti di Masjid Agung, Mas Yofi. Wow, seperti apa Dukderan? Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, beberapa daerah di Indonesia memiliki tradisi kebudayaan penyambutan bulan suci Ramadan yang kental dengan syarat budaya masing-masing daerah. Salah satunya adalah Festival Dukderan di Semarang. Sudah sejak masa kolonial, festival ini selalu ada setiap tahunnya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dukderan ini pula menjadi salah satu festival yang ditunggu-tunggu oleh turis lokal maupun mancanegara. Bahkan, festival Dukderan ini juga menjadi simbolik pemersatu keberagaman di Kota Semarang. Prosesi Dukderan dimulai dengan adanya pasar Dukderan selama 1 bulan sebelum acara puncak. Acara puncaknya adalah kirap budaya Dukderan yang berupa karnaval yang dimulai dari Balai Kota Semarang lalu mengelilingi alun-alun Kota Semarang. Karnaval tersebut juga diikuti pasukan merah putih, drum band, meriam, pasukan yang berpakaian adat, serta berbagai kesenian rakyat yang ada di Kota Semarang. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah hadirnya Warak Ngendok dengan corak warna-warni yang meriah sebagai maskot dari Festival Dukderan Semarang setiap tahunnya. Sangat menarik bukan? Saksikan selengkapnya di Indonesia. Dan kami sekarang sudah sampai di penghujung dari Dukderan, tepatnya di Masjid Agung Jawa Tengah. Dan kami bertemu dengan Bapak Kasturi yang sudah 10 tahun ini menjadi ketua panitia dari perayaan sebelum bulan Ramadan di Semarang ini. Pak, ini pemirsa kan ingin mengetahui ya, makna dibalik dari perayaan Dukderan ini seperti apa? Iya, Dukderan itu sebenarnya mengandung filsafat yang sangat agung. Karena Dukderan ini merupakan warisan budaya di Kota Semarang yang sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1881. Jadi kalau kita perhitungkan sekarang, itu sudah 137 tahun. Wow. Luar biasa banget. Itu merupakan warisan budaya. Di situ sebenarnya dulu digagas oleh Kanjeng Bupati Raden Mas Tumenggung Arya Purbaningrat. Beliau ingin menjelang puasa itu dirayakan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan cara Dukderan, yang dimana di dalam Dukderan itu ada 2 kegiatan utama sebenarnya. Yang pertama adalah pasar malam, yang orang Semarang itu sebut megengan. Itu dilaksanakan 10 hari sebelum puasa. Dengan harapan masyarakat bisa datang ke Dukderan membeli persiapan untuk bulan puasa, tetapi juga mereka itu bersenang-senang menyambut puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Kanjeng Raden Mas Tumenggung Arya Purbaningrat itu mengharapkan ketika kita ini mau berpuasa, itu seyogianya semua umat Islam itu secara bersama-sama, tidak berbeda hari. Maka disitulah dikatakan bahwa Kanjeng Bupati menginginkan para ulama itu mengadakan sidang isbat. Oh, jadi kalau sekarang ada sidang isbat di Jakarta, justru seperti sidang isbat ya sebenarnya. Sudah ada tahun 1881. Nah, akhirnya para ulama mengadakan sidang isbat, kemudian disepakati dan itu ditulis di dalam bentuk naskah yang disebut dengan suhuf. Suhuf itu karena hasil musyawarah disebut dengan suhuf halaqah.
Sukup halaqah itu oleh para ulama diserahkan kepada Kanjeng Bupati Arya Purbaningrat untuk diumumkan kepada masyarakat. Ketika diumumkan, Kanjeng Bupati setelah mengumumkan, beliau mengukur beduk dengan bunyinya duk, kemudian disertai dengan meriam der, duk, der, duk, der. Itu maka terjadi yang namanya proses duk, der. Dukderan begitu ya. Jadi beduk sama meriam iya, ya. betul. Meriam. Dan itu setiap tahun nggak pernah lewat. Setiap tahun nggak pernah dilewatkan dan ada perkembangan. Berkembang terus mungkin iya, acaranya. Berkembang terus sampai yang terakhir ini. Kalau dulu itu dukderan hanya di sekitar Masjid Agung, karena dulu kan pusat pemerintahan berada di alun-alun. Alun-alun masih ada alun-alun Di ya. sebelah selatan itu ada yang namanya Kanjengan. Kanjengan itu tempat bupati. Nah sekarang karena kantor wali kotanya berada di Jalan Pemuda, maka prosesi dukderan dikembangkan tidak hanya di Masjid Kauman dan alun-alun, tetapi juga kita bawa ke Balai Kota, di mana Pak Wali Kota itu berperan sebagai Kanjeng Bupati Arya Purbaningrat. Oh, jadi Tadi berperan kita kembali juga- seperti Iya, makanya beliau diundang ke Masjid Kauman untuk menerima sukuf. Nah, kedatangan Bapak Wali Kota yang berperan sebagai Kanjeng Bupati Arya Purbaningrat itu tentu diarak dengan Manggolo Yudo, dengan Manggolo Yudo. Musbida, dengan masyarakat berbagai majmuk lapisan. Karena di situ tidak hanya umat Islam, sekolah-sekolah Nasrani juga ikut kegiatan dukderan ini. Makanya di dalam dukderan itu mengandung filsafat satu yang namanya Semarang adalah kota yang majmuk, yang masyarakat mesti harus dipahami. Yang kedua di dalam kemajmukan itu harus kita laksanakan bersama-sama untuk membangun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, karena di dalam konsep Islam itu adalah rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada siapa saja. Itulah yang namanya prosesi dukderan. Maka hari ini kita menyaksikan dukderan, tadi Pak Wali Kota diikuti dengan beberapa rombongan. Di situ yang paling menarik adalah adanya simbol warak. Warak ngendok. Wah, warak ngendok ini menarik sekali ya. Apa nih pemirsa, warak ngendok? seperti apa warak ngendok? Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh